Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Puji Tuhan kita boleh ada di bulan Juli. Kita boleh ada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, tetap kuat dalam segala kondisi kehidupan. Tetap kuat dalam segala kondisi kehidupan. Hidup ini ada paket-paketnya ya, seperti ada hujan, ada panas, ada tertawa, kadangkala ada menangis, ada senang, kadangkala ada susahnya. Itu realita yang kita hadapi. Nah, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kondisi-kondisi diberkati. Kondisi-kondisi saat kita melimpah. Tapi ada saatnya Tuhan izinkan kita melewati masa-masa padang gurun, padang yang gersang, atau sulit, susah rasanya, kok kayaknya pintu-pintu ini kok semua tertutup bagi saya. Tapi sebenarnya terkadang Tuhan izinkan supaya Tuhan sedang melihat, bahkan Tuhan sedang menguji. Apakah kita akan tetap rendah hati? Apakah kita akan tetap setia? Apakah kita akan tetap mengikuti Tuhan atau tidak? Inilah realita kehidupan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nyanyian untuk hari Sabat. Mazmur 91, lihat. Ulangi ya. Ya. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedun akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan anak ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Bapak Ibu, Mazmur 91 ini berbicara juga tentang situasi kondisi yang akan terjadi di akhir zaman. Akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit.
Kita melihat ada panah api di waktu malam, ada jerat penangkap burung, ada saudara situasi kondisi yang memang sulit. Seperti yang kita baru melewati masa-masa pandemi, itu belas sampar. Nah, kalau kami belajar bahwa kondisi ini seperti yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Situasinya nggak mudah. Situasinya sangat berat. Kalau kita hubungkan dengan 2 Timotius 3 ayat yang pertama, bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Sukar Bapak Ibu. Di mana-mana kita banyak mendengar orang sulit hari-hari ini. Dalam sisi ekonomi berat, dalam sisi keadaan manusia, karakter manusia semakin rusak, semakin ngeri. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan menjadi hamba uang, dan secara lahiriah, ini ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak suka mengasihi, tidak suka berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, dari sisi karakter manusia, memang kasih menjadi dingin. Orang hanya lebih fokus mencintai dirinya sendiri. Ada orang yang cuman suka beribadah. Beribadah memang beribadah, tapi secara lahiriah mereka memungkiri arti ibadah itu. Ada yang mencari tempat ibadah yang memang hanya menyenangkan telinga. Di sana nggak ada teguran, di sana nggak ada peringatan, cuman mendengar Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan menyertai engkau. Enak. Tapi ada yang ketika diingatkan tentang dosa, terlalu keras. Padahal firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi dia ku tegur. Bahkan pada level berikutnya, kalau masih mengeraskan hati, ku hajar, disesah. Itu peringatan Tuhan. Nah, saudara, situasi kondisi zaman. Boleh mundur ayat yang kedua, 3 itu, 2 dan 3 di 2 Timotius 3. Tidak suka berdamai. Saudara, dalam waktu dekat ini saya ditelepon 2 orang yang lagi marah, lagi sakit hati. Tengah malam Bapak Ibu ya. Terus saya berkata, salah satu ponakan saya, dia seorang guru. Dia menceritakan kondisinya dan saya bilang, saya mau manasin kamu atau saya mau mengademkan kamu. Kalau saya bilang, saya mau bilang kamu harus marah, kamu harus benci. Kamu pilih itu atau kamu pilih kamu harus mengasihi. Kamu harus melepaskan pengampunan. Kamu jangan hidup dalam kepahitan. Itu merusak imanmu, merusak kesehatanmu, merusak sukacitamu. Yang tadinya marah-marah, iya paman, akhirnya ketawa-ketawa. Udah, saya bilang ke orang yang dia marah sakit hati, coba, kalau marah dibalas marah itu sudah umum. Kamu besok ke pasar, kamu belikan kue, belikan, antarin kue. Coba kamu kasih ke
Kebetulan yang dia marah itu masih saudara. Coba kamu antar, kamu balas dengan kebaikan, itu yang beda. Kan rata-rata ini standar umum manusia ya. Kalau kita disakiti, dilukai, selalu kita pengen balas. Belum tahu saya. Balas dengan kasar. Balas dengan ngamuk. Tapi sebenarnya firman Tuhan bilang itu biasa. Standar orang biasa. Yang membuat kita berbeda ketika benci dibalas dengan kasih. Biar pembalasan itu bagian Tuhan. Kalau kita ambil alih bagian Tuhan, kapan Tuhan turun tangan dalam hidup kita? Puji Tuhan. Nah, kita kembali ke konteks kita. Situasi kondisi ini apa yang harus kita lakukan biar kita tetap kuat? Ayat yang kedua dari Mazmur ini, saudara akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Allahku yang ku percaya. Ada situasi yang berat, situasi yang sulit, baik sisi ekonomi, terkadang sisi kesehatan, dan banyak hal. Tetapi pemazmur ini berkata, Allahku yang ku percaya. Yang pertama artinya kita harus tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Lebih mudah Bapak Ibu, hati yang percaya pada Tuhan ya. Lebih mudah kita dalam kondisi happy, melimpah, sehat, semua hubungan dalam rumah tangga indah. Lebih mudah kita berkata yes, yes, yes. Aku percaya. Terkadang lebih mudah. Tapi kalau kondisi yang berat, yang sulit, yang susah, masih nggak kita percaya? Saya mau cerita tentang kondisi Ayub ya. Dia dari seorang yang diberkati Tuhan, dari seorang yang melimpah, dari seorang konglomerat. Bahkan anaknya tiap hari buat pesta. Jarang ya. Memang ditulis orang yang paling kaya ya di bagian timur. Makanya tiap hari pesta, hartanya tetap banyak. Tetapi dalam satu hari Tuhan izinkan dia kehilangan anak, dia kehilangan harta, dia kehilangan cinta dari istri. Istrinya berkata, masihkah engkau tetap mengikuti Tuhanmu? Kutukilah dan matilah kau. Bayangkan, istri itu adalah seorang penolong. Ketika kita dalam kondisi lemah, yang Tuhan tempatkan di sisi kita itu, pasangan kita itu adalah seorang penolong, istri. Makanya bapak-bapak, kadang-kadang kita mungkin lebih perhatian kepada teman kita, orang yang di jauh sana. Tapi pada saat-saat kita sakit, kita lemah, yang menjaga kita siapa? Yang masakin kita siapa? Yang menangis, yang lihat kita dalam kondisi berat siapa? Orang yang Tuhan tempatkan di sisi kita. Makanya pasangan Bapak Ibu yang masih istri pasangan kita, cintailah dia. Memang ada tulisan berkata, wanita itu diciptakan bukan dari tulang kepala untuk menjadi atasan dari pria, bukan dari tulang kaki untuk menjadi bawahan pria, tetapi dari rusuk, dekat di hati untuk dicintai dan dilindungi. Amin ibu-ibu. Puji Tuhan, haleluya. Artinya kondisi yang berat ini, si istri Ayub berkata, matilah engkau dan kutukilah Tuhanmu. Dari konglomerat kemudian jadi melarat, gak punya apa-apa. Tapi
Ayub dalam hal ini tidak berbuat dosa. Dia tetap setia kepada Tuhan. Ada fase berikutnya, Tuhan pulihkan dia secara luar biasa. Dia tetap percaya walaupun kondisi berat. Ada satu kejadian, saudara, ketika Daud berada di Siklag, dia dan istri dan anak-anaknya, mereka adalah prajurit. Ketika mereka pergi berperang, istri, anak-anak, keluarga dan harta ternak mereka ada di yang namanya daerah Siklag. Ketika mereka nggak ada di tempat, tiba-tiba datang musuh, menyerang, mengambil hartanya, kemudian membawa istri dan anak-anaknya, ditawan, dibawa oleh orang Amalek. Dalam kondisi yang berat ini, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Memang kadang-kadang, aduh Tuhan saya nggak kuat. Kadang-kadang Tuhan aku sudah sulit, aduh Tuhan aku nggak mampu. Memang dalam kondisi sebenarnya dia secara manusia bingung. Bayangkan kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, dan orang-orang yang ada di sekeliling dia mau lempari dengan batu. Tapi dalam situasi ini dia menguatkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaan. Dalam cerita ini Tuhan tolong, Tuhan bela, dan Tuhan pulihkan. Ketika kondisi berat, apakah kita mau undur, apakah kita mau lari dari Tuhan, atau kita semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Mazmur 91 kita mulai lihat orang yang bernaung dalam naungan yang maha tinggi, yang sebenarnya yang berada dalam tempat persembunyian di dalam naungan Tuhan. Akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, Allah yang ku percaya. Ada lagu yang walau 1000 rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Artinya tetap percaya, jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya ingin baca Bapak Ibu Filipi 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus bersaksi, aku tahu sih bagaimana itu kelimpahan. Dia ngalami, diberkati secara materi. Aku tahu apa itu kekurangan. Terkadang dalam perjalanan dia mengalami kelaparan, dia mengalami aniaya, dia mengalami karam kapal. Dia sudah rasa pada waktu senang dia sudah menikmati, pada waktu tidak ada apa-apa pun dia sudah mengalami. Apakah dia kehilangan percaya? Enggak, dia tetap setia. Jemaat GBD Logos tetap setia. Amin. Itulah hidup. Kadang-kadang kita berada pada enggak punya apa-apa. Selama Tuhan masih memberikan kita nafas, selama mungkin yang ada kita cari hari ini, untuk makan hari ini, jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Ada saatnya memang Tuhan izinkan. Saudara,
Saya, ya di kalangan kami hamba-hamba Tuhan ketika proses pelayanan dari awal, ketika ketemu, waktu kami di sekolah dulu bercerita karena niat melayani Tuhan. Ada teman-teman di sekolah ketika kami reuni tahun lalu, waduh saya waktu ke sekolah itu pakaian saya celana panjang saya cuma 2. Sampai hampir setahun cuman itu aja yang digonta-ganti. Saya sabun pun tidak ada. Ada yang berkata, saya sikat gigi pakai pasir. Bukan berarti Tuhan gak mampu memberkati secara langsung. Tapi kadang Tuhan izinkan supaya kalau kita diberkati kelak, kita jangan jadi sombong. Ada seorang raja Uzia, pada waktu dia masih biasa-biasa, rendah hati. Gak sombong. Tapi ketika dia mulai dipromosikan, dia terkenal, dia banyak prajurit, dia banyak materi, dia berubah setia. Bapak Ibu, janganlah kita berubah setia kepada Tuhan. Amin. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam setiap musim hidup kita, sekali Tuhan Yesus, selamanya Yesus. Amin. Ada satu ayat lagi, ada ayat yang kita baca, Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 39. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap seperti domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetap percaya, amin. Dalam kondisi apapun, sekali Yesus, selamanya Yesus, kita lebih daripada pemenang. Jangan berubah kepercayaanmu, ataupun mungkin masa-masa sulit, kita nggak tahu, seperti lagu pujian, coba cek Pak Duan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan dengan iman, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan, aku tidak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu,
hatiku tak mengerti rencanamu. Tuhan, kenapa kami hari-hari ini dalam kondisi yang seperti ini? Ini saya percaya penulis lagu ini mengisahkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Rasanya gak tahu jalannya bagaimana. Tuhan, gak tahu, gak ngerti rencanamu, kami akan dibawa kemana dalam masa-masa yang berat ini. Tapi seperti Daud, menguatkan kepercayaan. Tetap percaya. Ada Yesus, ada Tuhan, ada pengharapan. Ada hari esok. Amin. Hal yang kedua, dua hal saja. Yang kedua, hati yang melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 16 dari tema ayat kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Melekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 15, Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Melekat, sungguh hatinya melekat artinya berpaut. Ada beberapa gambaran seperti kita pakai pakaian yang nempel dengan kita. Ini berbicara tentang hubungan yang karib. Ini berbicara seperti paku yang tertancap di batang pohon, menyatu. Ini gambaran kondisi apapun yang terjadi, kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Kita harus melekat sama Tuhan. Jangan jauh. Ada orang ketika hadapi pergumulan berat, aku sih banyak persoalan. Kalau sudah enggak baru saya ibadah. Kalau sudah enggak baru saya datang setia sama Tuhan. Justru semakin mungkin banyak pergumulan, Tuhan berkata menyertai dalam kesesakan. Ada janji-janji Tuhan yang kita dapat ketika hidup kita melekat lengket, berpaut kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan membentengi. Aku akan, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Artinya ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, doa kita pun dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bilang menyertai dalam kesesakan, meluputkan, bahkan Tuhan memuliakannya. Dan Tuhan bilang dengan panjang umur Tuhan kenyangkan. Artinya orang yang melekat dengan Tuhan, dengan panjang umur Tuhan kenyangkan, artinya Tuhan memelihara kita. Apapun yang terjadi, bumi ini goyang, orang-orang pada bingung. Lagunya gini, wong suge bingung pikire, wong melarat susah tine, seng ayam putrane Gusti Yesus rino wengi tansah memuji. Amin. Orang boleh bingung, boleh gelisah, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, percaya dan melekat dengan Tuhan, kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, katakan amin. Mari kita siapkan hati kita akan menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. Mari semua kita berdiri.
dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, wanita nyanyikan pujian ini. Dalam segala keadaan, Amin. waktu berlimpah maupun kurang, Oh haleluya. tetap Yesus yang Haleluya. hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Mari semua pria yang ada di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, atau mungkin anak-anak muda, selama ini engkau belum pernah mengalami pada saat engkau tidak ada. Selama ini engkau mendapat fasilitas dari orang tuamu. Engkau tinggal menikmati, tapi dengan perjalanan hidup, rata-rata orang yang sudah lebih usia lebih panjang, lebih lanjut, tahu mengalami ada saatnya kita dalam kondisi tidak ada. Ada saatnya kita dalam kondisi rasanya kok jalan Tuhan bukakan semuanya, menikmati berkat yang melimpah. Dalam pelayanan satu hari, ketika bangun pagi, waktu kami merintis di daerah Ranioso, bangun pagi, istri saya berkata, "Pak, selesai doa pagi 4:30, jangan ambil uang yang di meja itu ya, tinggal itu uang kita." Saya tanya, "Emangnya Mbak berapa sih?" "Iya, tinggal 500 rupiah. Tinggal itu uang kita, saya mau keramas. Tidak ada lagi, tinggal 500 rupiah. Sebagai suami saya menguatkan dia, saya berkata, "Tenang, tidak lama lagi Tuhan akan kirim berkat bagi kita." Waktu itu anak kita masih kecil. Tidak lama kemudian jam 5 pagi ada anak Tuhan, teman baik,
Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Dia cari alamat kami. Berarti dia jalan dari rumahnya masih gelap-gelap. Dan dia bawa berkat waktu itu untuk nyambung kehidupan. Waktu tahun 2000, 300.000 itu lumayan banyak. Ada saatnya ketika membeli odol saja nggak ada waktu mengalami perjalanan hidup. Ketika saya buka pintu pagi-pagi, ada seorang ibu yang mau datang doa pagi, dia kasih 10.000 rupiah waktu itu. Saya masih bujangan. Tuhan, terima kasih saya bisa beli odol dan sabun. Tapi itu perjalanan panjang hidup kita. Saya mendengar juga ada kalanya Tuhan izinkan, saudara, ada hal-hal yang berat. Rasanya kok Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita sedang melewati padang gurun, masa yang berat, masa yang sulit, jangan hilangkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Iman artinya kesetiaan. Di balik ujian Tuhan sedang melihat kesetiaan kita. Dan Tuhan sedang membentuk proses iman kita. Supaya kalau kita dipercayakan hal-hal yang lebih, kita menyadari semua itu dari Tuhan. Kita gak boleh sombong. Kita gak boleh lupa diri. Kita gak boleh lupa keluarga. Karena semua berasal dari Tuhan. Sekali Yesus selamat. Saya mengundang para pelayan Tuhan perjamuan untuk maju ke depan. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, Ku cinta Kau selamanya. kami percaya tubuh dan darah Yesus yang tercurah di salib, tubuh yang kudus, tubuh yang menghidupkan, darah yang mematahkan segala kutuk. Dan kami berjalan dalam anugerah berkat-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, sucikan dengan darah Yesus. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus dilayakkan untuk menyatu dalam kehidupan-Mu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Kuduskan kami pelayan-pelayan Tuhan yang akan membagikan tubuh dan darah Yesus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Anak-anak juga yang mau ikut nggak apa-apa, tapi tolong semua dalam keadaan tertib. Sekali Yesus Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Apabila ada yang terlewatkan, bisa menghubungi petugas, nanti akan dilayani. Haleluya. Percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus. Sebab Tuhan berkata, makanlah ini tubuhku dan minumlah ini darahku. Ada kuasa yang tidak berubah. Kuasa penyertaan, kuasa kekuatan. Ada mujizat yang tetap sama di dalam Yesus. Yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, amin, kemenangan dari
Yesus Kristus. Kami punya Tuhan yang besar. Engkau lebih besar dari pergumulan kami. Engkau lebih besar dari persoalan kami. Engkau lebih besar dari kesesakan kami, dari kesulitan kami, bahkan dari sakit penyakit kami. Itu sebabnya kami angkat iman kami padamu. Dalam nama Yesus, oleh perjamuan Tuhan, oleh darah dan tubuh Yesus, kami dikuatkan. Kami terima mujizat, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan yang dari Tuhan. Kami terima penyertaan Tuhan dari sekarang ini sampai Maranatha. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar umat Tuhan akan membawakan korban syukur, persembahan, bahkan persepuluhan. Tuhan yang membalas dengan berkat-berkat-Mu. Tuhan bukakan tingkap-tingkap sorga. Tuhan bukakan pintu-pintu rezeki. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan menyertai ketika kami di rumah, di luar rumah, dalam kota, luar kota. Tuhan Immanuel selalu bersama dengan kami. Teguhkan hidup kami, iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.